Oke, bertemu kembali di minggu kedua mata kuliah Filsafat Arsitektur. Kalau di minggu pertama lebih kepada penjelasan apa yang akan mahasiswa dapatkan selama satu semester, di minggu kedua ini saya coba memberi materi atau pemahaman tentang tentang filsafat. Saya beri judul Pengantar Filsafat, Sebuah Perjalanan untuk Bertanya. Tapi sebelum materi ini berjalan, perlu disclaimer yang cukup tegas dan jelas bahwa satu, saya tidak pernah mengambil mata kuliah atau tidak pernah menempuh eh, pendidikan di jurusan filsafat. Ini perlu jelas juga supaya tidak ada pemahaman bahwa saya seorang filsuf, jauh dari filsuf, karena tidak pernah dididik secara formal di bidang filsafat. Dan bahkan ini yang kedua, saya juga belum pernah mengambil kursus, karena sekarang ini banyak sekali kursus, bahkan dari STFT Dwi Karya di Jakarta itu membuat diskurs, jadi sebuah rangkaian perkuliahan 16 kali pertemuan tentang filsafat. Saya belum pernah mengambil satu kursus sekalipun. Kenapa kemudian berani menyampaikan materi tentang filsafat arsitektur? Karena di waktu S3, salah satu part, jadi hanya sebagian dari disertasi saya bicara tentang filsafat arsitektur. Jadi yang saya ulas adalah filsafat arsitektur. Tapi sebelum bicara tentang filsafat arsitektur, sebaiknya ada sedikit pengantar tentang filsafat. Itu kenapa saya mengacu pada buku ini, buku filosofi oleh Peter Cave. Jadi tidak oleh saya sendiri, tapi mengacu pada buku ini. Oke, kita coba mulai. Sebelum jauh melangkah, mau nggak mau harus ada pemahaman dasar. Socrates mengatakan the unexamined life is not worth living. Sebuah kehidupan yang tidak pernah diuji, yang tidak pernah dipertanyakan. Saya lebih suka menyatakan unexamined lebih kepada bukan diuji tapi dipertanyakan. Kehidupan yang tidak pernah dipertanyakan tidak layak untuk dihidupi. Mudahnya seperti itu. Lalu ada counternya, ada antitesisnya dari Saul Bellow, seorang sastrawan pemenang Nobel tahun 76 di bidang literatur. Dia mengatakan Socrates said the unseen life is not worth living, but over-examined life makes you wish you were dead. Ini kayaknya orang-orang yang overthinking, terlalu memikirkan sangat mendalam setiap aspek kehidupan, ujung-ujungnya adalah kayaknya enak mati deh ini. Saul Bellow mengatakan given the alternative supaya kamu dapat lebih hidup. Artinya apa yang dipertanyakan itu yang menjadi menarik. Apakah mempertanyakan segala macam hal supaya dibilang seorang filsuf, supaya dibilang berpikir kritis? Saul Bellow mengatakan, bentar-bentar, enggak, kayaknya enggak itu deh yang dimau oleh Socrates. Lebih chill dulu, lebih calm down dulu. Oke, kita coba masuk dari dua sisi ini. Apa itu filsafat? Kalau secara asal kata, philo dan sophia, kecintaan terhadap kebijakan. Tapi bagaimana mencintai itu, mencintai kebijakan itu?
Plato menyatakan, for the feeling of wonder show that you are philosopher. Keheran-heranan, keterkaguman, heran dan keterkaguman mungkin menjadi satu kata di wonder, tapi saya lebih suka mengartikan atau memaknai wonder sebagai keheran-heranan, kepenasaranan sebagai dasar memulai filsafat. Since wonder is the only beginning of philosophy. Albert Einstein lebih coba mendalam lagi. The important thing is not to stop questioning. Ini keheranan tadi. Kemudian tadi unexamined, mempertanyakan, selalu bukan menguji tapi mempertanyakan. The important thing is not stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. Curiosity, rasa penasaran, rasa heran, rasa mau tahu segalanya, itu yang kayaknya perlu dididik atau perlu dipupuk lebih mendalam. Karena filsafat adalah kegiatan berpikir keras. Berpikir keras bukan berarti kemudian overthinking seperti yang dinyatakan Socrates tadi, tapi lebih berpikir mendalam sebagai upaya untuk memahami dunia, bahkan termasuk diri kita sendiri, melalui akal sehat dan argumen yang jernih, bukan argumen yang tendensius, bukan argumen yang menyerang seseorang atau komunitas tertentu, tapi argumen yang jernih. Filsafat menantang kita atau mengajak kita untuk memeriksa kembali apa yang kita lakukan yang terkadang kita anggap remeh. Jadi terkadang filsafat itu dianggap sebagai sebuah pemahaman atau sebuah ilmu yang sangat ribet karena selalu bertanya, bahkan hal-hal yang remeh. Contoh, apa itu ada? Ada aja dipertanyakan. Apa itu manusia? Manusia aja dipertanyakan. Ya jelas manusia secara fisik jelas. Tapi kemudian apa itu manusia? Apa itu emosi? Hal-hal yang sangat-sangat yang terkadang dianggap remeh, tapi kemudian dipertanyakan karena punya dampak terhadap sebuah kehidupan. Oke, itu tentang definisi. Kemudian inti dari filsafat adalah bukan hanya sekedar mencari jawaban atau mencari jawaban yang instan, yang cepat, tapi justru tentang perenungan yang mendalam dan sabar. Justru tentang bagaimana jawaban itu muncul. Karl Jasper menyatakan, the essence of philosophy is not the possession of truth, but the search for truth. Justru search for truth, pencarian terhadap kebenaran. Bukan tentang kebenaran itu sendiri, tapi pencarian tentang kebenaran. Philosophy means to be on the way. Seperti yang dinyatakan oleh Einstein tadi, selalu bertanya. Its question are more essential than the answer. Bertanya itu yang lebih penting. Karena setiap jawaban memunculkan pertanyaan baru. Jadi, mari kita luangkan waktu kita untuk menjelajah beberapa pertanyaan-pertanyaan besar di mata kuliah filsafat arsitektur, mempertanyakan tentang arsitektur itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Ya, bertanya dengan cara merenung, dengan cara yang sangat belakangan, bukan hanya sekedar, Pak kan di Google ada, arsitektur adalah seni bangunan, seni konstruksi, dan segala macam. Tapi benarkah arsitektur adalah seni? Itu menjadi pertanyaan besar. Oke. Karena bertanya, kemudian filsafat punya beberapa pendekatan penting. Ontologi, epistemologi, logik, dan aksiologi. Ontologi bicara tentang realita, epistemologi tentang pengetahuan, tentang tahu. Nah, ini uniknya di filsafat, tahu aja dipertanyakan. Saya tahu yang apa? Tahu yang bagaimana? Mengapa tahu? Itu hal-hal yang terkait dengan epistemologi. Kemudian argumennya, reasonnya, dan tentang value.
Contoh di ontologi, pertanyaannya apa itu hakikat kebenaran, keberadaan atau realita? Apa itu ada? Itu masuk di eh, pemikiran ontologi. Kalau apa itu tahu atau apa itu pengetahuan, bagaimana tahu itu dikonstruksikan, itu epistemologi. Study of knowing, understanding, and justifying what count as knowledge. Yang berkaitan dengan pengetahuan itu masuk di epistemologi. Lalu tentang berpikir itu masuk di logik. Apa yang pasti benar? Study of thought, inference and judgment. Jadi tentang penilaian, tentang penilaian, bukan tentang nilai, tentang penilaian, tentang persepsi, tentang bagaimana benar itu logiknya, reasonnya. Lalu aksiologi tentang nilai. Apa itu nilai? Mengapa sesuatu dianggap bernilai? Mengapa itu benar? Dan itu. Study of evaluation situation and making value claim about worth or merit. Itu ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan sentral. Nah, 4 hal ini akan menjadi penting nanti ketika bicara tentang arsitektur. Apa itu arsitektur? Itu bisa ada di ontologi. Bagaimana pengetahuan arsitektur disusun? Itu tentang epistemologi. Terus tentang indah dan tidak, itu maksudnya di aksiologi. Proses berpikirnya, proses reasonnya, itu di logik. Logis enggak pernyataan, itu di logika atau reasoning. Oke, berikutnya. Dengan belajar filsafat, kita belajar untuk berpikir lebih kritis. Apa itu berpikir lebih kritis? Adalah mengidentifikasikan asumsi, mengevaluasi argumen, mengungkapkan ide dengan lebih jernih. Lalu dengan belajar filsafat, sebenarnya kita bisa memahami perspektif pandangan orang lain. Filsafat membuka pikiran kita dengan pada cara-cara pandang yang berbeda tentang dunia dan kehidupan. Sehingga belajar filsafat justru membuka wawasan kita, membuka ranah berpikir kita jauh lebih luas. Karena belajar filsafat adalah belajar hidup yang lebih sadar, mendorong kita untuk merefleksikan nilai-nilai dan keyakinan yang selama ini kita pegang dan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih teruji dan bermakna. Seperti yang diungkap Socrates tadi. Hidup kita perlu diuji supaya kita paham. Kita mesti ngapain di dalam hidup? Kita mau ngapain di dalam hidup? Segala keputusan kita pikirkan lebih matang. Philosophy aim at the logical clarification of thought. Philosophy is not a body of doctrine, but an activity. Jadi filsafat bukan pada doktrinnya, tapi pada prosesnya, pada aktivitas, terutama aktivitas berpikir. Filsafat tidak selalu memberi jawaban yang pasti. Itu kepastian di filsafat. Kepastian di filsafat justru ketidakpastian. Sering kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk memperjelas pertanyaan, bukan pada jawaban. Seperti yang disampaikan Zizek, I think that the task of philosophy is not to provide answer. Bukan pada jawabannya, but to show how the way we perceive a problem can be itself part of problem. Justru memahami masalah yang justru itu yang menjadi masalah. Kita sering tidak paham masalahnya karena kita tidak tahu masalah besarnya apa. Atau kita paham masalah dan itu menjadi bagian dari masalah kita. Jadi hal-hal yang justru itu yang terkadang membuat filsafat dianggap sangat rumit dan sangat berat karena kita hal-hal yang dipertanyakan atau hal-hal yang dipermasalahkan justru bagian dari masalah itu sendiri. Okay. The quality of your life is not determined by quality of your thought. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi,
yang kemudian dikenal sebagai filsuf Stoik. The quality of your life is not determined by the quality of your thought. Berpikir yang seperti apa? Itu yang jadi permasalahan besar yang perlu diuji, yang perlu dipertanyakan. Oke. Kemudian kalau dipahami dari buku ini ya, buku yang lain ya, Dasar-dasar Filsafat, itu dinyatakan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan bahkan yang mungkin ada. Ada bidang metafisika yang mempertanyakan keberadaan hal yang kadang absurd, kadang blur. Kemudian metode berfilsafat adalah pengetahuan yang mengandalkan alat pikir daripada pengalaman indrawi. Jadi logika berpikir jauh lebih penting daripada cerapan atau input yang berdasarkan panca indera kita. Jadi otak kita, akal kita itu menjadi penting. Kebenaran di dalam filsafat bergantung pada objek materi, keluasannya dan kedalaman cara pandang, derajat, metode, dan sistem yang berlaku atau yang ada di dalam. Jadi kebenarannya sangat-sangat relatif. Tergantung konteksnya, tergantung perspektifnya, tergantung cara membedahnya dan cara menilai. Pada akhirnya kebenaran dalam pengetahuan filosofis selalu rasional dalam semua karakteristik dan kesimpulan utamanya. Filsafat menciptakan dan mengembangkan konsep kebenaran itu sendiri. Dalam ilmu filsafat ada keyakinan yang mapan secara rasional bahwa tujuan utama filsafat adalah untuk mencapai kebenaran yang didapat dilakukan melalui sistem-sistem ide-ide filosofis. Itu dalam konteks filsafat sebagai pengetahuan rasional. Apa kemudian pengetahuan emosional, pengetahuan tentang rasa itu tidak ada tempatnya? Ada estetika, filsafat estetik, filsafat keindahan. Pada saat bersamaan juga ada filsafat buruk rupa. Kembali lagi, tergantung dari perspektifnya, tergantung dari cara mengungkapkannya, tergantung dari konteksnya. Oke. Filsafat mengabstraksi pokok-pokok persoalan, membuang sifat-sifat yang tampak satu persatu sehingga tinggallah sebuah gambaran yang sifatnya universal. Yang jadi kemudian menjadi sulit dan rumit adalah mengekstraksinya. Mengekstraksinya menjadi satu gambaran yang sifatnya berlaku dimanapun. Bertanya terus-menerus, bagaimana, mengapa, kemana, apa, itu selalu dikejar. Logis, seperti tadi dinyatakan, perlu logis dan sistematis kadang. Berpikir ilmiah haruslah beralasan, punya argumennya, punya logika berpikirnya, dan sistematis. Filsafat bukan merenung tanpa isi dan melamun belaka. Filsafat dengan berpikir ilmiah adalah mencoba menyusun suatu sistem ilmu pengetahuan yang saling berhubungan, rasional, konsepsional, dan memenuhi syarat untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri. Ciri khas berpikir filsafat adanya interrelasi, saling berhubungan, dan runtut koher. Pemikiran sistem sebagai ilmu pengetahuan menumbuhkan cara berpikir yang menghasilkan praktek yang berbeda. Sistem sebagai filsafat menumbuhkan etika integrasi dan kolaborasi. Sehingga belajar filsafat arsitektur diharapkan tidak lagi memandang arsitektur hanya dari satu sisi, hanya dari sisi teknis umpamanya, tapi bisa memandang dari sisi sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.
manusia masih harus belajar banyak tentang cara hidup yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dan semoga dengan pemikiran filsafati di dalam arsitektur ini bisa terjadi. Sehingga karya arsitektur tidak lagi berdiri berdasarkan ego si desainer saja, tapi benar-benar harmonis dengan lingkungan dan manusia yang lain. Ini yang saya suka dari Descartes ini. Biasanya orang memotong cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Sebenarnya ada kata sebelumnya. Dubito ergo cogito. I adopt, therefore I think. Saya penasaran, saya tidak percaya. Efeknya saya berpikir. Ketika berpikir, maka saya ada. Sehingga saya berpikir bukan tanpa alasan. Saya berpikir karena saya penasaran. Saya berpikir karena saya tidak percaya. Saya berpikir karena saya ingin tahu. Saya berpikir karena saya kagum akan sesuatu. Dengan dasar-dasar seperti itu yang kemudian mendorong saya berpikir dan kemudian memunculkan eksistensi saya. Itu secara materi. Kemudian bagi peserta mata kuliah pilihan filsafat arsitektur, saya ingin mengajukan beberapa kasus. Ya, kasus ini hanya kasus kelas, hanya untuk diskusi kelas. Beberapa waktu yang lalu Mas Ferry ini menyatakan, apa gunanya jurusan arsitektur? Jurusan filsafat harusnya dihapus. Hampir saya slip tongue. Jurusan arsitektur harusnya dihapus. Oke, itu next ketika kita diskusi kelas saja. Jurusan filsafat sebaiknya dihapus saja. Kemudian banyak kontroversi dan kontroversi. Saya berharap mahasiswa melihat minimal 3 YouTube channel ini. Minimal lihat 3 ulasan ini di YouTube. Cukup panjang, rata-rata 1 jam 30 menit. Yang pertama debat filsafat itu 1 jam 39 menit. Debat kedua bersama Pak Martin 1 jam 3 menit. Dan obrolan Mas Ferry dengan Pak Bagus di 1 jam 34 menit. Booming pemahaman ini muncul ketika saya menyusun materi perkuliahan, tapi cukup unik untuk sebagai pemicu untuk kalian berpikir logis. Jadi silakan kalian tanggapi apa opini kalian, opini yang logis, opini yang masuk akal. Lalu kebenaran di dalam di dalam filsafat, kebenaran adalah tujuan filsafat, tetapi bukan tujuan para filsuf. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kebenaran apa yang mau dicapai dengan debat, dengan fenomena jurusan filsafat itu harus dihapuskan. Bahkan ada beberapa yang mengurung filsafat itu harusnya dihapuskan. Saya tidak mengutip, minimal saya tidak menemukan gambar. Seingat saya, sependek ingatan saya, ada seorang tokoh masyarakat yang mengatakan apa sih gunanya filsafat itu. Filsafat tidak menghasilkan apa-apa. Bisa kalian masukkan sebagai salah satu rangkaian opini logis kalian. Cukup susun maksimal 2 lembar kertas A4 spasi standar di Word. Kemudian kirimkan ke Google Drive untuk tugas pertama, tugas pemanasan saja. Untuk bagaimana saya ingin mengetahui bagaimana kalian mampu berpikir kritis, mau melihat, memetakan. Tugas ini hanya sekedar untuk pemetaan aja, seberapa kritis kelas ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
sebagai materi di minggu kedua. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat bekerja bagi mahasiswa yang ikut di kelas mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Sampai jumpa di materi berikutnya untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih.